Bagi mereka komunitas batik yang betul-betul mencintai produk peninggalan leluhur gitu, mereka memang tetap mengutamakan batik tulis karena disitulah ada nilai historinya, nilai filosofinya. Batik itu sebenarnya kan suatu proses pewarnaan pada suatu bidang, tapi yang penting lagi juga apapun yang kita bikin harus ada makna. Kita sangat khawatir kalau kemudian misalnya remaja-remaja milenial itu nggak paham batik itu apa sih? Nama saya Juliani Prastianingrum, saya sebagai ownernya Batik Mahkota Laweyan Solo. Kami sebetulnya meneruskan perusahaan batik dari kedua orang tua saya. Jadi kedua orang tua kami dulu itu juga hanya sekedar buruh, katakan seperti itu. Dulunya jadi buruh, kemudian bisa mempunyai usaha sendiri sehingga rumahnya bisa seperti ini ya, rumah loji kalau kita menyebut gitu kan. Dan kemudian terus berkembang. Meskipun kami anak juragan batik gitu ya, terkenalnya wong Laweyan mesti anak juragan batik gitu. Jadi kalau saya naik travel, naik kendaraan umum tuh kalau ditanya rumahnya Solonya mana Mbak, Laweyan. Oh, bisa anak juragan batik gitu kan. Itu sudah mindset itu udah muncul. Nama saya Alfa Fevila Priyatmono. Saya di Batik Mahkota sebagai owner. Dan kebetulan di Kampung Batik Laweyan kami juga sebagai Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan. Laweyan itu merupakan satu kawasan heritage ya, kegiatan membatik itu sudah turun-temurun ratusan tahun. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa Laweyan itu sebagai suatu kawasan konglomeratnya Indonesia tempo dulu itu memang buktinya memang ada. Dan itu bisa dibuktikan melalui suatu catatan-catatan sejarah bahwa di awal-awal kemerdekaan para saudagar juga mempunyai peran yang luar biasa untuk menyumbang dana perjuangan. Bagi mereka komunitas batik yang betul-betul mencintai produk peninggalan leluhur gitu, mereka memang tetap mengutamakan batik tulis karena disitulah ada nilai historinya, nilai filosofinya, kemudian nilai-nilai lain yang itu melekat pada orang Indonesia khususnya Jawa. Dan yang luar biasa pada waktu itu ternyata batik itu juga di samping filosofi, motif yang mempunyai makna yang luar biasa, tetapi batik ini juga bisa membentuk karakter. Karena orang batik kan harus tekun, teliti, dan sebagainya ya. Dan karakter yang dimunculkan salah satunya, ada beberapa yang cukup penting adalah karakter kemandirian dan tolong-menolong. Kalau batik Solo dan Jogja itu motifnya motif klasik, sama motifnya, jadi Wahyu Tumurun, kemudian Wirasat, kemudian Sidomulyo seperti itu. Hanya memang bedanya pada warna sogan. Ya, ini Jogja. Jadi coklatnya seperti ini tua, coklat tua. Nah, ini coklat Jogja. Nah, ini Jogja. Putihnya itu betul-betul putih real putih. Kalau ini krem, arahnya ke krem. Itu ini Solo, ini Jogja. Wahyu Tumurun itu biasanya untuk lamaran. Jadi mendapatkan wahyu gitu, anugerah menantu yang baik gitu kan. Kemudian kalau wirasat ini biasanya juga dipakai, bisa kadang-kadang juga dipakai oleh orang tua. Wirasat itu pertanda baik gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga ini artinya harapannya bahwa yang datang melamar anak saya itu orang yang baik, nah, seperti itu. Kalau ini Sidomulyo, nah ini biasanya dipakai pengantennya. Jadi Sidomulyo itu nanti akan sukses lah kehidupannya, seperti itu. Batik itu sebenarnya kan suatu proses pewarnaan pada suatu bidang dengan menggunakan perintang berupa lilin panas. Lilin panas itu menjadi baku. Untuk menempelkan lilin, alat utamanya memang canting dan cap, tapi bisa pakai kuas dan sebagainya atau alat-alat yang lain. Tapi yang penting lagi juga apapun yang kita bikin harus ada makna. Jadi untuk membatik itu satu kompor ya, kita sudah menggunakan solar cell, jadi
pakai solar matahari. Nah, ini canting itu bermacam-macam. Ini yang kecil seperti ini itu untuk nyeceki. Ya, jadi ibu ini sedang membuat titik-titik di media yang diinstruksikan oleh desain motifnya gitu ya. Ya, jadi lagi buat batik apa ini? Ini kontemporer juga. Ya, kontemporer. Ini kan sudah jadi, seolah-olah sudah setengah jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya mau cukup dengan warna-warni orek-orekan seperti itu ya bisa sih gitu. Tapi kan belum ada sense of art-nya belum muncul, kemudian juga motif batiknya belum ada cecek, belum ada sawut, belum ada ya jadi gringsing, nah seperti itu. Berapa lama Bu? Satu gini? 1 bulan. Enggak, kalau yang ngisi aja, ini 1 minggu gitu ya. 1 minggu. Kalau ini selesai nanti ini lagi. Tapi memang bisa dikatakan setelah munculnya industri kain yang lain termasuk printing ya. Printing itu memang motifnya batik, tapi sebetulnya itu bukan batik. Sehingga orang begitu muncul produk-produk baru seperti printing dan sebagainya, itu akhirnya batik tenggelam. Karena printing kan otomatis lebih murah. Tetapi bukan berarti kita anti printing, bukan. Karena bagaimanapun juga itu juga ada jasanya. Pada waktu itu printing itu juga ikut melestarikan motif-motif ya. Meskipun akhirnya ada dampak juga untuk batik-batik tradisional itu juga akhirnya tenggelam. Jadi di Laweyan ini hanya ada beberapa pengusaha batik printing, tetapi karena harganya itu sangat terjangkau, maka pesanannya sangat besar gitu, booming sekali. Sementara kami yang sudah punya produk gitu ya, batik cap, kemudian apalagi batik tulis gitu kan, itu kan harganya menjadi berlipat-lipat lebih tinggi daripada batik printing itu. Sehingga yang tutup, perusahaan yang tutup itu mungkin lebih dari 50, dari ya 80%. Terakhir ketika kita launching 2004 itu tinggal 18 pengusaha perusahaan. Dari sebelumnya itu ya sekitar mungkin 90-an ya, hampir semua kok. Itu printing banyak sekali, kemudian collab ya, tutup dan baru bangkit lagi setelah 16 tahun. Tapi alhamdulillah tahun 2004 ada beberapa teman-teman yang meriset tentang Laweyan, kita baru sadar, loh Laweyan itu ternyata luar biasa. Tahun 2004 itu mari kita selamatkan Laweyan, karena Laweyan ini merupakan salah satu identitas Solo yang luar biasa, jangan sampai hilang. Karena pada waktu itu dari ratusan perusahaan tahun 2004 itu tinggal 16, sekitar 16. Maka kami bergerak dan mendirikan Kampung Batik tahun 2004, tepatnya 25 September 2004. Nah, dari situlah memang kami akhirnya bergerak dan mengembangkan suatu kawasan ini juga sebagai kawasan wisata. Nah, ketika tahun 2020 itu di saat omset menurun sedemikian tajam gitu, bisa dikatakan tamu itu dalam sebulan sedikit sekali. Akhirnya aktivitas mbak-mbak yang jaga di sini ya fokusnya ke online itu, dan memang itu yang prospek ya. Jadi melalui Tokopedia itu memang customer spesial itu memang sudah pelanggan karena mereka sangat menyukai motif kami, ya motif abstrak kontemporer maestro, kita menyebutnya motif maestro. Nah, itu menjadi terbantu. Memang saya merasakan alhamdulillah setelah disupport oleh teman-teman bisnis online ini dari berbagai usaha ini, utamanya dari Tokopedia, itu memang menambah semangat kami untuk lebih agresif itu, katakan artinya mengupload produk-produk kami, karena kan produk kami yang kita upload masih sangat terbatas ya, karena kita kan eksklusif ya. Jadi itu kalau satu sudah terjual ya sudah nggak ada lagi. Dan alhamdulillah juga ya dari sisi omset ada peningkatan yang lumayan cukup signifikan, meskipun kita memang belum menghitung secara fix ya berapa persen. Ada catatan harian itu yaitu ada peningkatan yang relatif lebih konsisten.
Ini ya hampir 5 jutaan. Hampir 5 juta. Ini 2,4. Jadi ini untuk lengan panjang udah dipola ini. Sudah dipola lengan panjang sampai dengan XXL insya Allah cukup ya. Hanya satu sih eksklusif ya, hanya satu ini aja gitu. Jadi kita tidak membuat yang lain gitu. Pembuatannya? Iya, antara 3 sampai untuk batik dan sampai proses selesai. Kalau yang di sini sekitar 15. Itu total karyawan yang bekerjanya di perusahaan ini, di rumah gitu ya, di lokasi ini. Tetapi alhamdulillah kami sudah punya satu karyawan tuli juga, namanya Mas Dian, yang ikut kami sejak tahun 2012. Jadi sudah 9 tahun yang lalu. Itu sudah sangat luar biasa. Karena ya mohon maaf mereka itu kan difabel tapi bisu tuli. Akhirnya ya muncullah batik, kita buat batik tuli itu. Batik tuli itu dengan konsep psikososiopreneur. Jadi ada unsur psikologinya, sosial, dengan entrepreneurnya, dan mereka memang lebih bangga disebut tuli daripada tunarungu. Dan alhamdulillah justru mereka itu banyak menginspirasi kami dari sisi semangat, dari sisi ide, di sisi gagasan. Ternyata apa? Ternyata memang mereka kalau kita beri kepercayaan luar biasa, hasil karyanya itu nanti juga bisa dilihat baik dari membuat motif untuk pembatikannya, karena mereka sangat fokus ya. Dan mereka juga kami bebaskan untuk apa, berkarya apa. Kita sangat khawatir kalau kemudian misalnya remaja-remaja milenial itu nggak paham batik itu apa sih, taunya hanya sekedar membeli, oh yang mahal itu batik tulis, yang murah itu batik printing, misalnya seperti itu. Bukan itu yang kita inginkan gitu. Kami menginginkan mayoritas milenial itu tahu batik itu seperti apa, proses pembuatannya bagaimana membedakan antara yang batik asli dengan yang tidak asli, dan seterusnya seperti itu. Kita kembangkan berbasis budaya secara kreatif tapi harus ramah lingkungan. Maka yang pertama kali kami bangun pada waktu kami untuk mengembangkan laweyan ini adalah adanya IPAL, instalasi pengolahan limbah, dan alhamdulillah untuk sekarang hasilnya sudah cukup baik. Meskipun secara penguraian secara total kami belum bisa 100%, tetapi minimal sudah sangat signifikan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi kita harus sadar bahwa mengembangkan satu kawasan, kita harus banyak bekerja sama dengan berbagai macam pihak.